Selamat malam Ibu, apa kabarnya malam ini? Selamat malam Ibu, Alhamdulillah sehat. Maaf ya Ibu, kami minta waktunya untuk melakukan wawancara dalam tugas kami PPG ya Ibu. Ya, tidak apa-apa. Ya, Selagi bisa dibantu. terima kasih Ibu sudah membantu. Nah, di sini saya punya beberapa pertanyaan Ibu karena saya diminta untuk mengidentifikasi 6 masalah. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke Ibu. Yang pertama, ini tentang motivasi siswa yang masih rendah dalam pembelajaran diskusi, Bu. Gimana menurut Ibu penyebabnya dan bagaimana solusinya, Ibu? Kalau motivasi itu sendiri kan sebenarnya ada dua faktor ya. Ada faktor dari dalam, ada faktor dari luar. Mengenai siswa itu kurang motivasi, diskusi itu bisa berjalan ketika memang guru itu bisa sebelum pembelajaran itu memberikan kayak pertanyaan pemantik nih. Itu benar-benar PR seorang guru bagaimana dia menumbuhkan semangat belajar anak itu sebelum dia memulai diskusi. Misalkan dia menimbulkan suatu permasalahan nih yang memang menuntut anak untuk memecahkannya. Itu secara mungkin ya kalau anak baru mau belajar mungkin kita butuh banyak ekstra untuk mendorong. Cuman kalau sudah seiring berjalannya waktu dengan pertanyaan yang memancing siswa berpikir, maka akan timbul nih di dalam diri siswa itu bagaimana aku menemukan cara pemecahan masalah ini. Makanya itu PR, benar-benar PR dari seorang guru, bagaimana dia memunculkan sebuah pertanyaan pemantik agar pembelajarannya itu bisa bermakna. Jadi siswa itu tertarik nih, termotivasi nih untuk bekerja kelompoknya untuk memecahkan dari pertanyaan si guru itu tadi. Nah, baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya, Bu, kan saya ngajar kelas 6 nih, Bu, untuk literasinya. Nah, di dalam pembelajaran itu, mereka itu ketika menulis ide pikiran mereka, misalnya saya kasih tema untuk mereka menulis nih, Bu. Nah, itu mereka kesulitan, Bu. Hampir 80% dari mereka itu sulit menulis ekspresif atau menuliskan ide pikiran mereka. Menurut Ibu, apa penyebabnya, Ibu? Itu tadi, kita ini ya, anak kita ini sudah terbiasa, mungkin guru ini bukan sebagai fasilitator sebenarnya selama ini tuh. Bukan hanya, mungkin ini kejadian buat saya pribadi sih. Saya itu cenderung menyuapi anak tanpa meminta mereka untuk menyampaikan apa yang sebenarnya ada di pikiran mereka. Itu menjadi kebiasaan buruk saya pribadi. Jadi selama ini kebiasaan ilmu itu dari saya, semuanya dari saya. Jadi anak itu tidak terbiasa mengekspresikan apa yang menjadi ide pikiran dia. Makanya dia itu tidak terbiasa nih ketika kita suruh coba nak tuangkan setelah kalian membaca ini tuangkan apa yang menjadi ide pokok atau pikiran dari ini. Misalkan dia mengekspresikan dirinya, misalkan oh ini Bu tentang ini. Karena kita sudah terbiasa nih, terutama saya pribadi, tidak meminta pendapat mereka, sehingga mereka itu tidak terbiasa menyampaikan apa yang menjadi pikiran mereka. Jadi salah satu caranya perlahan-lahan nih, perlahan-lahan ketika itu mulailah ketika mengajar itu kita minta nih dari mereka, mulai dari mereka apa yang ingin mereka dapatkan, apa yang bisa kalian dapatkan dari setelah pembelajaran ini. Jadi buatlah pembelajaran itu bermakna. Jadi sehingga ketika kita minta coba nak tuangkan, dia bisa. Jadi mulailah mendengarkan. Mau dia jawabannya apa, mau dia ini kemana-mana, tapi tugas kita tetap mengarahkan mereka agar tetap di jalurnya, sehingga mereka itu tidak segan atau tidak takut untuk mengekspresikan apa yang ada di otaknya. Kita sebagai seorang guru, sebagai fasilitator, memotivasi mereka nih supaya oh iya bagus nak kayak itu. Jadi sehingga mereka tuh tidak down untuk menyampaikan apa yang menjadi pikiran mereka. Pertanyaan selanjutnya ya, Ibu. Ya. Ini dalam pembelajaran inovatif atau pembelajaran berbasis masalah dan juga penggunaan dalam
teknologi Bu atau TIK. Ini guru di sekolah kami, terutama saya sendiri itu agak kurang Ibu. Selain permasalahan memang sulitnya sinyal di tempat kami, kira-kira apa penyebabnya dan bagaimana solusinya Ibu? Tentang apa guru kurang sadar iptek maksudnya? Ya, guru itu kurang menggunakan Ibu, menggunakan pembelajaran inovatif sendiri di dalam kelasnya juga kurang menggunakan pembelajaran berbasis TIK gitu Bu. Ya. Sebenarnya itu tidak cuma jadi PR di sekolah ibu sih, sekolah Ya. saya juga. Kita itu kan tidak bisa serta-merta merubah mindset seseorang ya. Kalau saya pribadi nih, saya nggak bisa nih mendikte orang, oh kamu harus pakai ini, oh kamu harus pakai itu. Setidaknya kita tuh kalau kata Ki Hajar Dewantara tuh jadi contoh. Jadi contoh dulu buat mereka, jadi tauladan dulu buat mereka. Kita kasih nih, kita dulu nih yang nerapin pembelajaran inovatif. Terus setelah itu kan mereka tahu nih, oh mudah-mudahan mereka lihat, oh setelah pembelajaran inovatif seperti ini, rupanya siswa itu lebih tertarik. Karena itu kemarin tuh sudah saya terapkan sih. Saya coba nih ngajar pakai fokus, terutama itu anak kelas 1. Mereka tertarik benar lihat, mereka kan nggak pernah lihat layar gede itu kan, layar besar. Jadi mereka tertarik tuh, mereka mau lihat. Setidaknya itu saja tuh sudah menumbuhkan minat anak untuk belajar. Kalau cara tauladan belum berhasil nih, kita mau tak mau kita butuh dukungan pemangku jabatan tertinggi di sekolah, kepala sekolah. Jadi kita adakan sosialisasi. Kemarin itu sempatlah kami adakan sosialisasi nih kayak buat media pembelajaran interaktif kemarin tuh. Buat wall kan, saya share ke mereka. Dan itu lagi jadi PR juga nih buat kepala sekolah, bagaimana beliau melakukan supervisi seharusnya terhadap kinerja gurunya. Kan memang itu sudah menjadi kewajiban kepala sekolah. Biar kan kata orang ala bisa karena biasa. Jadi pertamanya dipaksa, lambat laun mungkin menjadi kebiasaan. Terus kalau masalah sinyal itu kan masalah alam ya. Itu sudah di luar kendali kita. Tapi itu ada tuh yang pembantu sinyal itu kalau enggak salah. Cuman enggak tahu kalau di tempat itu bisa membantu atau enggak. Apa itu namanya? Root apa itu ya? Kemarin kami sempat beli buat program ANBK. Mudah-mudahan sih bisa membantu di daerah itu yang kekurangan sinyal. Oh iya. Terima kasih Bu. Ini soal terakhir ya Ibu. Ya, pertanyaan boleh. terakhir saya. Ini tentang evaluasi yang berbasis hot sih Bu, atau berbasis berpikir kritis ya Bu ya. Nah itu kami hampir belum gitu Bu, belum kami berikan ke siswa. Menurut Ibu apa penyebabnya Ibu dan gimana solusinya Ibu kira-kira? Gini ya, HOTS itu juga menjadi perdebatan juga sebenarnya. HOTS itu sebenarnya untuk oke lah kalau C1 sampai mulai HOTS itu kan C4 sampai C6 ya. Iya. Terus kalau di kelas rendah itu C3 tuh udah masuk HOTS. Kalau saya nggak miskonsepsi itu. Kemarin ngajar kelas 6 kan, kita disuruh buat soal HOTS. HOTS. PR benar ini soal HOTS ini ya. Ketika anak nih di daerah Talang Kelapa dibandingkan dengan daerah kayak kita Sungsang, HOTS-nya mereka tuh nggak bisa disamain sama kita. Terus gini ya, nggak sejalan juga sih ketika kalau kita mau menerapkan itu benar-benar di sekolah, di kelas 6, terutama kelas 6 itu sudah, kemarin itu saya cuma bisa mentoknya di C4. Karena gini, kalau mulai C5 itu dia sudah mulai, apalagi C6 itu udah mulai menemukan, mencipta kan, kalau C6 itu sudah mencipta.
Jadi kalau saya pribadi nyampe sekarang belum bisa menerapkan HOTS itu secara penuh di sekolah saya. Mentok-mentoknya itu cuma di C4. Cuman yang bagian menganalisis itu saja, Bu, luar biasa. Nyuruh Iya. anak mengerjakan soal HOTS itu. Kita hadirkan nih semacam gambar kayak kelas 6 itu bunga sempurna aja, yang paling sederhana. Kita berani di mana nih terjadi prosesnya ini, dia mulai analisis itu. Kalau dia bisa jawab itu luar biasa. Jadi itu kalau kata Ibu tadi apa pertanyaannya, bagaimana solusinya ya? Iya, iya, Ibu. Biar HOTS itu bisa Iya, dilaksanakan. paling Ya, tidak di sendiri C4 nyampe lah Ibu sekarang. kira-kira. Itu juga harus dibiasakan anak itu tadi sesuai dengan pertanyaan yang sebelumnya itu tadi, anak itu dibiasakan belajar sesuai dengan berbasis masalah. Ketika dia sudah belajar berbasis masalah, dia sudah belajar menganalisis suatu permasalahan. Kalau memang dia sudah terbiasa nih menganalisis sesuatu, insya Allah C4 bisa. Oh iya, oke. Terima kasih Bu. Wah, maaf Ibu, banyak sekali pertanyaan saya. Sama-sama, mohon maaf jika tidak memuaskan jawabannya. Terima kasih Bu, sangat membantu pertanyaan Yuk, Bu. yuk Selamat pagi, sama-sama. Bu. Sukses ya. Ya, terima kasih Bu.